ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu, terutama bahas tentang syama'il Rasulullah. Semoga menjadi amal soleh diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum materi bab tentang menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ada pelajaran yang sangat baik dari bacaan imam ya di rakaat kedua. Ternyata itu surat Yunus ayat 7 dan seterusnya. Baik sekali untuk sedikit kita renungkan. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Tadi dengar gitu kan? Atau saya doang yang dengar? Dengar gitu kan? Tadi imam tadi kan baca ayat itu tadi. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha waladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Dan sesungguhnya orang innal ladina la yarjuna liqa'ana, sehingga orang-orang yang tidak berharap bertemu Allah. Memang ada orang berharap bertemu Allah. Lah iya, nggak mikir dia. Tentu pertama kali orang yang nggak berharap ketemu Allah ya orang-orang kafir. Kenapa nggak berharap ketemu? Kan nggak beriman. Karena nggak beriman pasti nggak pingin ketemu, nggak terlintas. Tapi bisa jadi itu menimpa orang mukmin. Kenapa? Saking nggak ingatnya Allah. Ya, orang misalnya nggak pernah kenal nama A, misalnya. Ada orang namanya Tukiman Tukiyem, misalnya gitu. Dalam hidupnya nggak pernah dia dengar ada namanya Tukiman Tukiyem. Pingin nggak kita ketemu dia? Nama aja nggak masuk, gimana mau pingin ketemu gitu? Ada orang namanya bla 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 blu gitu. Misalnya ada orang itu orang hebat padahal, tapi nggak pernah masuk di otak kita. Pernah nggak kita ingin ketemu? Nggak pernah. Jadi bisa caranya nggak pernah sama sekali ingat Allah Taala. Jadi tidak ingin bertemu Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Tapi ketemu makhluknya Allah senang. Pengen ketemu Allah enggak? Makhluknya Allah senang. Istrinya itu senang banget ketemu makhluknya Allah. Ketemu penciptanya nggak ingin ketemu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Terus waradu bil hayati dunia, dan senang banget dengan kehidupan dunia. Ini ayat tadi Masya Allah. Memang agama ini memang tidak bisa dibungkiri, tekanan utamanya memang ke akhirat. Kenapa nggak ada penekanan ke dunia? Nggak usah disuruh. Jadi Allah telah tanamkan syahwat pada setiap manusia, mu'minuhum wa kafiruhum. Mukmin dan kafir pasti senang dunia. Justru dengan agama suruh moderat. Waradu bil hayati dunya. Radu itu apa sih? Seneng banget gitu. Seneng banget itu namanya ridha. Bil hayati dunya, bahkan watma'annu biha, dan tenang banget dengan dunia. Jadi udah seneng, udah tenang. Oh enak nih. Di sini kayaknya nih enak banget di sini. Terus wahum an ayatina ghafilun. Mereka lupa dari ayat kami. 4 tuh. Orang yang tidak berharap ketemu Allah. Kedua, senang banget sama dunia. Tenang banget di sini. Lupa ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka neraka. Berarti yang tidak neraka, yang tidak 4. Berarti yang ingin bertemu Allah. Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal, yang ingin bertemu Allah. Mukmin ingin bertemu Allah. Kenapa? Selama ini dia menyembahnya, taat padanya, ingin bertemu. Selama ini yang menghidupkannya,
yang menjaganya, yang membimbingnya. Allah ingin ketemu dia. Namanya yarju liqa'a rabbi. Yang kedua, berarti radu bil hayatil akhirah. Dia senang sama kehidupan akhirat. Kehidupannya yang dicanangkan akhirat. Dunianya gimana? Nggak usah dibahas kalau dunia itu mah. Jadi dunia itu bagi manusia itu nggak usah, karena udah kita jalani, nggak usah dibahas. Dan agama nggak melarangnya. Makanya ketika turun ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya ya, dihiaskan pada manusia suka keinginan akan wanita, anak-anak, terus harta berlimpah dan macam-macam ya. Dzalika mataul hayatid dunya. Inilah kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sisi Allah ada tempat kehidupan yang lebih baik. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setiap kita nih pasti senang dengan itu semua." Jadi Umar itu memang cerdas sekali. Dia tidak akan dia kalau ada sesuatu yang memang tidak sanggup ia jalankan, dia nanya ke Rasulullah SAW. Karena Quran bagi dia itu dikerjakan, bukan untuk didengar doang. Wah ini berat nih, nanya. Maka kata Rasulullah, kata Umar, semua kita pasti senang dengan ini semua. Apakah berarti itu tidak boleh? Kata Rasulullah, selama kau mengambilnya dengan benar dan menggunakannya dengan, maka berarti kalau telah tunaikan haknya. Jadi di ayat tadi itu tidak dinafikan kita senang masalah ini, tapi wallahu indahu husnul ma'ab. Allah punya tempat kembali yang lebih baik. Jadi coba moderat aja urusan sini, nggak usah sampai rodu pilahai seneng banget, itu nggak perlu. Ya kalau bahasa orang Jawanya ya ngono ya ngono, tapi ya jangan. Ya kerja, tapi nggak sampai lupa siang malam kayak pernah mau hidup di sini sepanjang tahun. Dagang ya dagang, tapi ya sampai lupa anak, lupa istri gitu. Biasa banget. Jadi ridha radu bil hayatil akhirah. Terus watma'annu biha, dan harus senang sama akhirat. Itu makanya zuhud itu pasti zuhud. Zuhud itu bukan karena membenci dunia, enggak. Zuhud itu mencintai akhirat. Karena saking cintanya ininya sampai kayak ke nomor 2. Kalau orang kafir cinta sini, akhiratnya enggak kepikir. Mukmin senang banget sama akhirat. Ininya ya ala kadarnya aja. Makanya kan wabtagi fima ataqallal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, dengan konsep ini mukmin menang gitu. Istilah kata saya suka ngibaratin gini, ada anak adipati kuliah di luar negeri terus pulang, tapi anak ini baik banget. Fokus utamanya gimana negerinya atau kadipatennya itu jadi kadipaten paling makmur. Itu visi utamanya dia pulang. Begitu pulang dia fokus ngebesarin adipatinya ini. Sampai kemudian ditanya sama bapaknya, "Kamu nggak mikir tuh nikah?" "Mikir lah Pak, tapi ini kerjaan banyak banget nih." "Ya tapi nggak gitu-gitu." "Iya Pak." "Kamu nggak mikir juga pingin punya rumah gitu?" "Ya iyalah Pak." "Kamu kok terus ke daerah-daerah kan?" "Pak, saya seneng banget tuh ngelihat rakyat bisa ekonominya maju. Aku bawa modal, bawa apa. Udahlah, sama terakhir. Kira-kira begitu negaranya ini maju gitu, yang jadi adipati siapa? Dia. Yang dapat istri paling keren siapa? Dia. Yang hartanya paling banyak siapa? Itulah orang mukmin. Yang ia pikirkan tuh gimana orang itu baik, menyembah pada Tuhannya gitu. Kira-kira Allah kasih banyak, bagus. Tapi ada temen dia pulang, bukan mikirin rakyat ya, temenan nih. Kalau perlu itu adiknya, fokusnya enggak nyari cewek. Terus aja ngomong sama bapaknya, "Pak, nanti yang neruskan bapak, kakak atau saya yang nerusin." "Udah kamu kerja." "Ya bapak yang jelas aja dulu." Setiap hari dia fokus ngumpulin duit.
enggak kerja. Kira-kira bapaknya ngasih kekuasaannya dikasihkan ke yang anak ini atau yang anak yang pertama? Terdapat calon paling bagus ke anak yang pertama atau yang ini? Lo kerja nyari mula, itulah kayak orang mukmin. Orang mukmin itu mestinya yakin, kata Ibnu Athaillah, orang mukmin itu urusan dunia nggak perlu ragu. Karena memang dunia ini miliknya Allah. Kepada orang kafir saja yang nggak pernah menyembahnya, nggak beriman padanya, Allah kasih mereka kok. Kepada orang kafir saja Allah ngasih mereka, betul ya. Insya Allah ada orang mukmin dikasih lah. Cuman kerja nih yang bener nih, kerja dulu, kerja untuk Tuhannya. Nanti otomatis dapat tuh. Itulah para sahabat. Gitu rumus kerjanya itu gitu. Jangan kayak adiknya tadi, fokus nyari cewek sama nyari modal, lupa rakyatnya, lupa apa, kekuasaan nggak dapat, istri juga ala kadarnya. Nah, macam itulah. Itu namanya watma'annu biha. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Berarti nomor 4, kita harus ingat selalu akan ayat Allah. Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Masya Allah, ini ayat yang bagus sekali untuk jadi peringatan untuk kita. Semoga sedikit banyak kita mulai paham Quran. Jadi tidak ada nasihat yang lebih bagus kecuali nasihat yang dibaca, nasihat Quran yang dibacakan imam. Kalau ngaji gini sebenarnya kalah dengan bacaannya maksudnya. Kalau kayak gini kan Bapak masih megang handphone, masih mikir yang lain. Namanya ngaji kan ya, nyender, tidur, ngeces, ngiler gitu. Tapi kalau pas sholat itu kan memang fokus kan, terus dinasihatin sama Allah, dibaca sama imam, luar biasa ya. Tidak ada nasihat yang lebih daripada nasihat yang dibaca imam waktu sholat. Tapi syaratnya paham, ya nggak paham repot kalau nggak paham, betul Bang. Jadi makanya kenapa orang bisa nangis, bisa apa? Emang pas lagi dia khusyuk dibacain imam gimana? Apalagi imamnya bacanya enak, betul kan? Wah. Tapi ada pula enak Ustaz, saya ngantuk dia. Jadi bukan paham yang ngantuk dia. Masya Allah, syukuran Ustaz ya, Masya Allah. Tadi surat Yunus ayat 7 dan 8. Bapak kalau mau tadi nanti sampai rumah buka lagi juga nggak apa-apa. Materi kita segini bab tentang menangisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab bukaihi sallallahu alaihi wasallam wa husnihi. Bab tentang tangisan Nabi dan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang buku luar biasa bagusnya, cuman kayaknya belum diterjemahkan. Kalau antum punya ini suruh terjemahin aja, dibajetin gitu. Karena ini yang sudah beredar itu kan yang diiklankan sama beberapa ustadz itu, Adi Hidayat, macam-macam itu kan yang Syama'il Imam Tirmidzi, Syama'il itu ringkas sekali. Karena itu memang buku Syama'il pertama kali yang ditulis oleh para ulama hadis. Jadi ringkas, sedikit sekali. Ini jadi kalau agak kontennya lebih banyak yang ini, yang agak belakang. Gitu. Imam Tirmidzi ya singkat-singkat aja. Gitu. Sehingga sebenarnya kalau beliau-beliau itu mau ngiklain mestinya ini, jangan yang Tirmidzi sebenarnya. Kan meskipun Imam Tirmidzi pemula ditulis Syama'il ya. Tapi kalau ingin tahu tentang gimana Nabi di sini sebenarnya, bukan Tirmidzi. Kalau salah singkat sekali, nggak terlalu menggambarkan. Wajadna fi Kitab Imam Baghawi rahmatullahi alaihi annahu qala akhbarana Abu al-Fatah Nasr bin Ali bin Ahmad al-Hakim at-Tuzi qala akhbarana qawla anbana Abu Sa'id Muhammad bin Musa as-Sayrafi qala akhbarana Abu al-Abbas Rasam qala akhbarana Muhammad bin Ishaq as-San'ani qala anbana Sa'id bin Amir an Syu'bah an Asim an Abi Uthman an Usamah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini hadis dari Imam Baghawi dengan sanad yang cukup panjang dari Usamah radhiyallahu ta'ala anhu qala khudira ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dekatlah kematian anak dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farsalat ilaihi ayyaji, maka putri Nabi ini ngutus kepadanya agar Nabi datang.
Faqala inna lillahi ma akhadha wa ma ata. Maka Nabi bersabda kepada yang datang utusan tadi, sesungguhnya bagi Allah apa yang ia ambil, yang ia ma akhadha, yang ia ambil, wa ma ata, dan yang ia berikan. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Dan segala sesuatu sudah ada ajal yang ditetapkan di sisinya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah ia sabar dan hendaklah ia mengikhlaskan, yakni mengikhlaskan kematiannya, kira-kira. Faraddat ilaihi ar-rasul tuqassimu alaihi lima ja. Maka putrinya tadi mengutus kembali kepada Nabi dan bersumpah agar Nabi datang. Jadi yang pertama kali Nabi belum, mungkin ada sesuatu yang sangat penting. Qala faqama wa qumna. Ya, rawi berkata, faqama wa qumna, maka Nabi berdiri dan kami berdiri. Wa ma Sa'd bin Ubadah, dan bersama Sa'd bin Ubadah, Ubay bin Ka'ab ahsibu, dan Ubay bin Ka'ab saya kira yakni Sa'd bin Ubadah dan Ubay bin Ka'ab saya kira bersama Sa'd bin Ubadah dan Ubay bin Ka'ab. Farufi as-sabi ila hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqa. Maka bayi ini diangkat ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nafasnya sudah tersendat-sendat. Qala fafadat aina, maka bercucurlah kedua ke air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah berkata kepadanya, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Menangis Nabi melihat cucunya. Qala hadhihi rahmah yada'uha Allah fi qulub man yasha'u min ibadi. Inilah kasih sayang yang Allah letakkan di hati-hati orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya Allah merahmati hamba-hamba Allah dari hamba-hamba Allah yang penuh kasih sayang. Oke ya. Hadis sahih. Jadi buku ini nih, buku yang antum pakai itu sudah di hadis itu ada namanya teks hadis ya, dan ada namanya tahqiq, dicek ulang hadisnya. Nah biasanya menjadi disertasi doktoral. Nah ini sudah disebut oleh sahih. Biasanya kalau sudah kayak gini kredibilitas penetapannya sangat baik. Jadi kita orang belakang mau udah enak gitu. Hadis apa sahih? Ini sudah udah enak gitu. Nggak usah ngecek sendirian gitu. Kalau ngecek sendiri satu hadis bisa 2-3 hari, belum tentu bisa selesai. Tapi alhamdulillah ada sekian, Allah sediakan jutaan makhluk Allah untuk menjaga Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu kelebihan buku ini yang kita pakai ini sudah ada penetapan sahih tidaknya di ujungnya, dan ini disertasi doktoral. Jadi kita nyaman. Daripada kita hanya sendiri gitu, alah repot kapan waktunya. Tapi yang sudah ada nih, alhamdulillah. Kayak hadis sahih. Ceritanya tadi putranya putri Nabi. Sebuah riwayat itu putrinya Zainab. Di riwayat yang lain masih bayi, sedang sakarat. Maka ia mengutus orang kepada Nabi agar Nabi datang. Tapi Nabi ternyata tadi justru memberikan wasiat. Tadi yang nasihatnya tadi, inna lillahi ma akhadha wa ma ata, kullu syai'in indahu miqdar, kullu syai'in indahu kullu syai'in ila ajalin musamma, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Fal tastabir wal tahtasib. Fal tasbir wal tahtasib. Nah, Nabi ternyata hanya ngasih nasihat. Dia oleh putrinya Nabi, ia bersumpah agar Nabi datang. Nah, akhirnya Nabi datang, disumpah. Mungkin ini Rasulullah gak datang ke cucunya gitu. Ya mungkin ada satu kondisi yang bisa jauh lebih penting. Kan nanti datang nanti kan. Tapi kan Zainab perlu kehadiran Rasulullah, ini cucunya. Akhirnya datang Nabi SAW. Dan akhirnya dipangku dan Nabi menangis.
Nah, karena nangis, Ubadah ngomentari, kenapa nih ya Rasulullah? Ya, karena para sahabat memang punya anggapan nangis itu tidak boleh karena ada larangan niyaha. Niyaha itu nangisin orang mati. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi ternyata Nabi menyebutkan nangisnya ini sebagai kasih sayang, bukan nangis niyaha. Pelajaran pertama bahwa baik sekali atau hendaklah kita bisa segera mendatangi orang yang sedang sakarat dalam rangka bisa mendapatkan pelajaran sekaligus membantu hal lain yang dibutuhkan orang dalam sakarat. Kalau untuk orang biasa membantu talqin dan membantu doa. Jadi dan kejadian ini Nabi beberapa kali. Ini cucunya, waktu Ibrahim juga Nabi yang memangkunya. Namanya juga, kalau Ibrahim kan ayahnya, kalau ini cucunya. Nah, kejadian bahwa Nabi tadi di awal undangan tidak segera datang dapat ditafsiri bahwa itu ada hal yang sangat-sangat penting yang Nabi tidak bisa meninggalkan. Sehingga jadi pelajaran kedua, jika ada hal yang sangat-sangat penting yang bisa jadi memang jauh lebih penting daripada urusan personal tadi, itu bisa jadi bisa tidak segera datang. Tapi secara hukum sebaiknya segera datang, apalagi memang ia diundang. Misalnya kak tetangga, Ustadz mohon maaf, ini kok ayah kakaknya sudah mulai dekat, segera datang. Karena di detik-detik yang demikian itu detik yang paling krusial. Dan lagi tanda tetangga saling membantu. Detik paling krusial manusia itu cuma dua, bukan pas nikah, itu mah nggak krusial banget. Keliru kan bisa balik. Orang nikah keliru bisa balik nggak kira-kira? Diulang, nggak bener, bisa diulang. Meskipun malu kalau diulang ya. Yang paling krusial itu dua titik. Yang pertama adalah saat sakaratul maut, karena itu penentuan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang kedua, saat ditanya oleh mungkar wa nakir di alam kubur, udah itu lewat sudah. Kok bisa jawab berarti lewat. Nah, di titik ini banyak yang alfa. Itu makanya butuh punya anak soleh, istri solihah, tetangga soleh, teman soleh, itu di sini. Karena orang yang tidak soleh takut ngadep situasi itu, pasti takut orang nggak soleh itu. Begitu ada saat mau takut. Ntar kalau aku ngikut gimana gitu. Jadi saya termasuk pernah ada kejadian, semoga tidak terjadi ya, semoga tidak menimpa kita semua. Saya diundang orang yang sudah sangat berat, Ustadz mohon maaf dong gitu, sudah koma berapa lama lah, terus akhirnya sudah mulai kayak dokter sudah dan sudah deket kayaknya saat gitu. Tapi begitu saya datang bukan ikut ada di sampingnya si ibu ini duduk di situ bahas warisan. Astagfirullah, ini mah keterlaluan nih gitu. Jadi nggak tertarik jadinya. Dianggap urusan kayak gini tuh bisa didelegasikan gitu. Saya tuh paling nggak terima kalau ada urusan akhirat didelegasikan. Ustadz mohon maaf didoain. Terus antum ngapain? Saya ngurusan duitnya aja, mbahmu gitu. Iya. Yang paling berkepentingan ya anak cucunya. Orang lain kan sekedar bantu aja. Yang paling berkepentingan anak cucunya. Jadi begitu ada orang sakaratul maut, pastikan didampingnya. Bimbinglah ia dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Talqin itu di situ yang paling penting itu. Karena kan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang kalimat akhirnya la ilaha illallah surga. Makanya kalau nggak punya anak soleh nggak bakal ngerti urusan kayak gini, nggak ngerti. Karena pasti takut deketi bapaknya. Deketi bapaknya pas kapan? Pas dulu ada duitnya banyak tuh. Begitu bapaknya sakaratul maut, dia pura-pura mau deketin. Berani. Kalaupun deketin nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu makanya keperluan kita untuk punya anak soleh itu lebih tinggi daripada punya anak yang sukses istilahnya. Tentu soleh sama sukses nggak jadi benturin ya.
Tapi kadang kita ini fokus anak kita sukses, tapi nggak difokusin jadi soleh, sukses dunia maksudnya. Pada waktu dia sukses, bapak udah nggak butuh dia, betul nggak kira-kira? Waduh, anakku keren, bapak udah nggak bisa makan juga nggak banyak, diajak dia udah nggak bisa, udah di rumah mulu. Tapi saat kita butuh anak itu, saat kita sakaratul maut itu, anak pasangan, agar kita dibimbing. Karena saat itu setan berjibun itu datang itu. Ada salah satu kisah ulama salaf ya, pas sakaratul maut itu agak mengagetkan. Ini kisah tentang bagaimana setan di akhir hayat itu menggoda, itu di situ letaknya. Jadi salah satu ulama itu pada waktu sakarat itu kan ditalkin la ilaha illallah. Ternyata dia jawab la gitu. Kaget. Bisanya ternyata masih bisa ngomong. Kenapa kau katakan la? Kata syekh ini, ada setan tadi menggodaku untuk tidak mengatakan kalimat itu. Aku bentak dulu dia. Nah, kalau para ulama itu sama setan berani bentak. Jangan takut. Serius tuh. Jadi kalau kayak mereka-mereka yang saleh sama setan, sama jin-jin yang nggak baik itu dibentak gitu. Nah, makanya iman itu membuat tegar itu di situ. Nah, setelah dibentak baru dia ngomong la ilaha illallah, baru dia meninggal. Supaya dia nggak berani goda lagi gitu, mungkin ya, dibentak dulu. Karena kan setan kan geribeng terus namanya kayak gitu. Nah, jadi perlu tadi hendaklah kita kalau dapat, terutama kalau ada undangan bagi tetangga atau apa, handai tolan yang sedang ada di masa sakarat, kita bisa segera datang. Syukur-syukur bisa membantu mentalkin. Kalau tidak bisa, minimal mendoakan dia di sampingnya agar Allah kuatkan iman Islamnya, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kan seneng ya meninggalnya dapat doa orang-orang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kondisi hukum dasar ini bisa tidak terjadi kalau ada keperluan-keperluan yang bisa jadi sangat mendesak atau penting sehingga dicukupkan orang yang sudah ada. Kan itu kan sudah ada orangnya kan, ada ayahnya, masih ada yang lain. Kan Rasul kan harus jalan. Nah ini kalau ada hal, karena Nabi tidak mungkin mengerjakan hal yang tidak tepat. Nah tapi nomor dua itu begitu disumpah beda lagi urusannya. Nah, ini yang mana juga putrinya kan. Pelajaran ketiga, hendaklah kita bisa memenuhi sumpah seseorang. Sumpah itu gimana sih? Jadi sumpah itu ada dua, sumpah untuk diri sendiri atau sumpah yang untuk orang. Kalau sumpah untuk diri sendiri kan, demi Allah saya tidak mengerjakan ini, itu namanya sumpah yang diri sendiri. Tapi ada sumpah yang disumpah orang lain. Demi Allah makanlah. Maksudnya kan, kita nyuguhin makanan, orangnya enggak lah Pak, oh enggak ini enak banget, dan kita ingin dia itu makan gitu. Demi Allah makanlah. Jadi baiknya kita makan karena orangnya sudah nyumpah. Kok kita nggak makan, dia wajib puasa 3 hari, kan kasihan dia gitu. Berarti sumpah memang dia benar sekali mau ngasih gitu. Demi Allah terimalah baju ini, aku udah banyak baju, aku udah bersumpah, oh iya dah makasih gitu. Jadi kalau bapak serius itu sumpah gitu gini, kata istrinya, Pak, yuk kita ke bapakku yuk, bapakku udah lama nih nggak aku kunjungin. Ya Allah deh, sibuk banget, demi Allah, ayo jalan. Nah itu jalan. Kalau nggak istrimu puasa 3 hari itu, gitu ya. Jadi ibu kalau mau maksa suaminya disumpah aja. Tapi bukan sumpah dirinya, yang disumpah dianya. Otomatis jalan itu. Karena sunnahnya kita memenuhi sumpah seseorang. Nah, sunnahnya kita memenuhi sumpah seseorang. Dan kalau kita yang bersumpah kita wajib penuhi. Kalau kita bersumpah untuk diri sendiri kita wajib penuhi. Kalau enggak ya kita harus kafarah. Tapi kalau kita disumpah itu sunnah. Sunnahnya memenuhi sumpah seseorang, bukan wajib. Nah, oke ya. Jadi nomor 3, sunnah memenuhi sumpah seseorang. Nah ini putri Nabi bersumpah agar Nabi datang, maka begitu sudah bersumpah langsung datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata bersama Sa'ad bin Ubadah dan Ubay bin Ka'ab. Berarti Rasul bersama sahabat-sahabatnya ternyata. Berarti ada perkara penting.
Nomor 3, nomor 4 pelajarannya. Kita bisa mencontoh Nabi bagaimana kasih sayang kepada keluarga. Ini cucu Nabi yang sakarat dan Nabi akhirnya meneteskan air mata. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Gitu. Jadi di bab ini ya, bahasan fikihnya ada larangan nangis. Namanya niyahah. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau meninggal maka orang nangis sampai kalau Jawa bilang namanya geru-geru ya. Wow gitu. Dan tidak sedikit sampai nyubekin baju. Tradisi ini akhirnya dipolitisasi namanya. Jadi politisasi itu sejak zaman dulu terjadi. Politisasi terhadap urusan yang agak sakral terjadi. Bahwa secara budaya kalau ada orang meninggal kok yang nangis banyak dan yang nangis jerit-jerit, itu menunjukkan dia super penting, orang yang sangat berharga. Tapi ada orang meninggal gak ada yang nangis, dibiarin, berarti mah remeh nih, rakyat jelata ini gitu kira-kira, proletar gitu kira-kira gitu. Sibia. Lahirlah politisasi tentang tangisan. Maka banyak anggota keluarga yang telah pesan kepada orang-orang sekitarnya, nanti kalau aku meninggal tangisilah dan actinglah nangisnya. Jadi zaman dulu sudah ada acting jadi orang yang membutuhkan. Wah, bapak nangis. Itu biasa zaman dulu. Ini sudah 1400 tahun yang lalu ada acting nangis menunjukkan kok ini orang penting gitu. Pesen. Jadilah budaya. Semakin banyak yang menangis, semakin mengharu biru nangisnya, semakin penting ini orang ini, dan semakin tinggi derajatnya di mata orang Quraisy. Datang Islam dilarang. Gak penting banget sih mikir kayak begitu. Jadi Islam itu memang keren banget, efisien. Yang kayak gitu itu gak penting gitu. Itu namanya niyahah, dilarang, hukumnya haram. Nah, para sahabat memahami, termasuk di konteks saat ibadah di hadis ini, bahwa dengan larangan itu, begitu kita melihat orang meninggal, sama sekali nggak boleh ada tangisan, langsung ekstrim, boro-boro sampai nangis aja nggak boleh. Apalagi ada perintah ridha atas takdir Allah. Jadi begitu ada meninggal, tenang aja biasa. Normal, nggak boleh nangis. Gitu. Tibalah ketika Nabi memangku cucunya, Nabi nangis. Masa ibadah berkata, loh kok nangis Nabi? Bukankah nggak boleh nangis? Ini kok nangis? Nabi menjelaskan, ini tangisan bukan yang niyahah itu, yang acting, yang nangis karena menolak takdir. Inna hadhir rahmah, ini tangisan kasih sayang. Oke ya, bisa dipahami. Kalau tangisan kasih sayang tanpa menolak takdirnya Allah, tanpa murka atas keputusan Allah, tanpa tidak ridha atas keputusan Allah, maka boleh. Tapi kalau orang nangis karena tidak terima keputusan Allah, kenapa ya Allah anakku kau ambil, lah serah Allah lah. Gak ada orang, kan ada yang nangisnya gini, ya Allah kenapa anakku kau ambil, bisikin, lah serah Allah lah. Oh yang Allah, yang makanya kata Allah tadi, kata Rasulullah, inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Bagi Allah yang ia ambil dan ia beri, ia memberi, ia ambil, serah Allah Ta'ala, memberikan Allah Ta'ala. Nggak boleh nangis, tapi ridha atas keputusan Allah. Gitu. Yang nggak boleh tadi, jika tidak ridha atas keputusan Allah, kemudian jika dalam rangka meninggikan derajat seorang, ketika berlebihan dalam nangisnya sampai ngerobek-ngerobek baju, sampai jungkir-jungkir, sampai nangis jerit-cerita, itu namanya niyahah, hukumnya haram. Nah di masyarakat terkadang ngekstrim memang. Suatu saat saya pas ibu saya sendiri, pas saya datang, saya cium,
Awas jangan nangis. Lah, selesai nangis lah ibu saya gitu di hatiku. Awas ya dek, jangan nangis. Jadi takut. Nanti kalau tetesan air mata nanti bisa nambah adabnya orang kubur. Itu enggak gitu. Yang enggak boleh itu yang niyaha. Dan enggak ada urusannya tetesan air mata tinggal orang lain, enggak ada, kan dia udah meninggal. Wa allaisa lil insani illa masa. Orang tidak mendapatkan bagian baik adab atau pahala kecuali yang ia kerjakan. Nggak apa-apa, mau kena juga nggak apa-apa, asal nangisnya nangis kasih sang ibunya meninggal ya ditangisin, ya dipeluk gitu. Cuman tidak nolak kuasa Allah gitu. Jadi kadang ada yang ekstrim, nggak boleh sama sekali, harus tegar, bukan tegar tidak harus tidak nangis gitu. Boleh nangis, ini Rasul nangis ya. Jadi memang saya suka mengatakan menjadi muslim semakin soleh itu semakin humanis. Semakin soleh semakin humanis. Sahabat itu kan memahaminya gak boleh nangis. Ternyata Nabi nangis. Nah, baru sekarang jadi moderat akhirnya. Jadi boleh nangis, tapi nangisnya bukan nangis niyaha. Nangis niyaha cirinya 3. Jadi kalau kena satu di antara 3 udah namanya nggak boleh, hukumnya haram. Pertama, tidak ridho atas keputusan Allah, nolak gitu. Kenapa? Itu namanya nggak ridho. Kedua, nangis dalam rangka meninggikan derajat, kayaknya orang jahiliyah zaman dulu. Gitu. Yang ketiga, berlebihan, ngerobek baju, jeritan, mukul-mukul diri, bahkan sampai nyakarin badan kadang. Nah, semakin banyak yang nyakar badan sampai berdarah-darah, semakin tinggi derajatnya. Gitu. Yang ditangisi ini. Ada aja ya. Nah, maksudnya punya tindakan jahiliyah itu tindakan paling nggak logik aja lah. Gitu. Mas semakin Islami itu semakin logik. Gitu. Ini ada masa apa urusannya? Kemudian orang kena tangisan kan nggak ada urusannya. Macam ya. Nomor 5 pelajarannya. Salah satu ekspresi kasih sayang namanya nangis. Nah, jadi orang kalau kasih sayang terus orang yang disayangi pergi nangis, boleh. Itu ekspresi kasih sayang. Jadi orang mukmin yang saleh bukan orang yang tidak punya rasa. Ini awas, jangan salah. Aku sabar nih, nggak boleh nangis. Enggak, kau manusia. Jadi muslim yang baik itu bukan muslim yang kehilangan kemanusiaannya. Makanya ini kayak nangis Nabi, sedih Nabi, itu bagus untuk kita pahami. Jangan sampai dipahami semakin derajat soleh seseorang itu semakin dia tidak punya perasaan. Justru semakin punya perasaan, tapi perasaannya tunduk kepada aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan perasaan yang lepas. Makanya la ta'khudkum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kelembutanmu, kasih sayangmu itu sampai melanggar agama Allah. Kasih sayangnya pas, tapi tetap kasih sayang. Tapi pas nggak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya diadab dikisos ya dikisos. Gitu. Nabi SAW datang kepadanya seorang sahabat yang di bawah sahabat lain sedang ya soal dia minum, tampak masih mabuk. Katanya pukullah dia 40. Bukan berarti kalau menyayangi hukum tidak tegak, tetap 40. Tapi habis itu dimaki-maki, nggak boleh. Hukum tegak tapi disayangi tetap. Yang kayak gini memang perlu pas ya. Terkadang kalau kita penuh kasih sayang, hukum dilewat. Tapi saking tegak ke hukum, nggak pakai rasa, ya nggak boleh. Pas saja. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 6, orang sedih itu boleh. Ya. Dan sedih sampai batas tertentu itu tidak dianggap menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh itu menolak takdir. Murka kepada keputusan Allah itu enggak boleh. Tapi misalnya terus anakmu sakit, sedih, boleh enggak? Boleh. Ya sedih, enggak ridho atas keputusan Allah. Enggak gitu praktek beragamanya ya. Harus pas, ilmunya harus pas, makanya perlu tauhid, perlu ngaji tazkiyatun nafas, perlu ngaji akhlak, perlu ngaji hukum supaya nanti pas prakteknya itu pas. Kan kalau tauhid nih
ridha atas keputusan Allah, seakan-akan tidak boleh punya rasa. Gitu. Enggak gitu. Orang bisnisnya turun, mikir, ya bisnis ya dibangun 20 tahun, hancur sekarang. Sedih. Kenapa Pak? Sedih ya? Ya, sedih. Tapi ya kita urus lagi. Gitu, boleh? Boleh. Tapi sedih, aku mau mati. Enggak gitu, enggak boleh berlebihan itu kalau kayak gitu ya. Gitu. Tapi tanpa rasa bisa enggak? Bisnis hancur, gimana? Biasa aja. Ya boleh aja, serah aja kalau mau. Tapi Nabi memberikan contoh, ia sedih ketika cucunya wafat. Tapi memang kalau melihat sedihnya Nabi ini lebih banyak yang kaitannya sama keluarga, sama manusia, value. Tapi kalau kayak duit, kalah perang, biasa Nabi. Jadi nanti kalau mau kita bikin rumus nanti di ujung ya. Jadi sedih Nabi itu banyak kaitannya dengan humanisme, yang kemanusiaan. Bukan duit, posisi, itu mah nggak membuat Nabi nggak sedih karena itu, gitu. Kayak waktu kalah perang Uhud, Nabi nggak sedih, gitu. Nah cuman kita kebalik, sedihnya karena urusan duit. Kalau urusan yang lain nggak sih, misalnya ada anak kecil jam 2 malam keleleran di jalan raya, sedih kita. Tapi ada orang ngelihat gitu nggak sedih. Begitu duitnya hilang 2.000, sedih dia. Ah, itu berarti emang mata duitan dia. Paham ya? Jadi sedihnya itu, kalau sedihnya Nabi, ini bab kayak gini nih. Lebih ke arah humanisme. Gitu. Bukan yang kapitalis gitu. Karena pas Uhud kalah, itu Nabi nggak sedih. Uhud kalah itu nggak sedih. Padahal Nabi luka, itu nggak sedih Nabi. Apalagi yang pada waktu terjadi perkara besar, Khandaq, Nabi nggak sedih. Tapi begitu siapa tuh? Ubay bin Abdul bin Salul meninggal, Nabi tetap mau mendatangi sholat. Jadi kira-kira Nabi sedih itu kalau hal-hal kemanusiaan dan orang nggak dapat hidayah, macam itulah kira-kira. Urusan kalah, urusan fisik, itu mirip Nabi marah kalau urusan agama Allah dilanggar. Kalau urusan pribadi enggak. Nah, memang salah satu hikmah kita belajar Syama'il agar rasa kita juga diikutkan dengan agama. Terus emosi kita ngikut agama. Nah, gitu kira-kira gitu. Jadi akhirnya kayak Nabi, pas gitu, enak, bagus. La yu'minu ahaduhum hatta yatba'u hawahu lima jutu bihi, kata Nabi ya. Tidak beriman kalian sampai hawa nafsunya, emosinya, syahwatnya ikut dengan apa yang saya bawa. Terakhir nomor 7 pelajarannya bahwa rahmah, kasih sayang, mungkin kita bisa sebut sebagai empati, itu memang pemberian Allah kepada sebagian hambanya. Dan semoga Allah berikan kita hati yang penuh kasih sayang. Ada orang memang orangnya Masya Allah galak gitu, keras, gak punya empati, ya itu mah psikopat kali sudah. Nah orang kayak gitu kok kuasa, naudzubillah, ngelihat orang susah gak sedih. Tapi kalau orang kok kuasa punya empati, sejahtera rakyatnya. Orang tidak, orang yang punya empati itu gak bisa ngelihat orang susah, gak bisa. Makanya kalau antum nanti milih mantu, cari yang orangnya punya empati, pasti anakmu gak akan ditelantarkan. Ada orang soleh tapi nggak punya rahmah, bisa nggak bisa? Emang galak dia, meskipun soleh. Kok bisa? Jarang pikir biasanya. Dia taat agama bidang hukum saja biasanya. Mungkin ilmu hati nggak dipelajari. Ada orang soleh kok galak, nggak punya empati. Mungkin jarang pikir biasanya. Kalau dikir pasti lembut. Kalau lembut pasti penuh kasih sayang. Gitu. Dan orang soleh pasti penuh kasih sayang. Karena ini sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti kalau dia nggak suka nggak akan mentelantarkan, kalau dia suka dia pasti menjaganya. Kalau orang tidak punya empati, kalau nggak suka ngebuang. Kalau ada orang susah dia bisa lewat, dia bisa hidup di atas penderitaan orang. Kalau orang punya empati nggak bisa, saya nggak bisa melakukannya. Nah gitu. Jadi itu pemberian Allah kepada sebagian hambanya. Nah, semoga kita dikasih hati yang penuh kasih sayang. Fadilahnya, nih nomor 8 kalau kita ini pelajarannya.
Orang yang penuh empati sehingga punya praktek menyayangi hamba Allah, maka ia akan dikasih kasih sayang oleh Allah. Kasih sayang itu bahasa Arabnya namanya rahmah. Gitu. Jadi yang kita menyayangi hamba Allah, maka kita insya Allah disayangi oleh Allah. Hadis yang terkenal, "Man la yarham la yurham." Di sini innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah itu hanya menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Sayangilah semua makhluknya Allah. Kucing disayangi, jangan ditendang. Jadi kalau ada kucing sampai nyuri naik ke mejamu, bukan kucingnya yang rakus, kamu yang pelit. Itu rumusnya. Serius, mohon diingat. Kalau sampai ada kucing nyuri, yang salah bukan kucingnya, karena kucing tidak rakus. Serius. Kucing itu kalau kenyang tidur, nggak pernah bawa makanan pulang kayak mak-mak pas lagi pas pengajian itu loh, nggak pernah itu. Kau pikir mak-mak tuh bapak-bapak juga kadang tuh, habis pengajian tuh langsung, ayo dibawa, nggak gitu kucing gitu. Kucing itu habis makan, kenyang tidur, udah. Nanti kalau lapar makan lagi. Kenapa sampai nyuri? Orangnya pelit. Coba kalau kucing kok masuk rumah itu pasti makan, cari makan. Kayak kau pulang gitu loh. Kok kenapa kucing? Kan kucing main. Tiba-tiba masuk rumah, itu pasti nyari makan, langsung kasih makan aja. Gitu. Kok sampai kita usir-usir? Kok usir pasti akhirnya nyuri dia. Oh, ini orang pelit ternyata. Kita curi aja. Gitu kira-kira. Oh, ini benaknya di kucing itu kira-kira kayak gitu. Direkam bahasanya gitu. Paham ya? Jadi kalau ada kucing masuk rumah, pastikan itu langsung kita kasih makan. Kok kadang-kadang sekarang nggak mau, berarti butuh tempat nyaman biasanya. Kalau dia kenapa masuk rumah, mungkin di luar, mungkin panas atau apa, dia butuh tempat nyaman. Gitu. Jadi manusiawi, wong kucing itu punya rasa-rasa kok. Gitu. Tuh, sayangilah manusia tanpa melihat agamanya. Ini kasih sayang tuh. Jadi sesama manusia disayangi. Gitu. Cukup ia sebagai manusia, kau bisa menyayanginya. Karena katanya di hadis innama yarhamullahu min ibadihi ruhama itu umum kepada siapa aja. Gitu. Ya. Nah, nomor 3 ini lebih. Sayangilah saudaramu muslim. Nah, ini lebih punya hak banyak nih. Gitu. Ini punya hak Islam, punya hak macam-macam atas kita semua. Enggak tega kalau ada anak-anak muslim sampai keleleran. Kita sebisanya kita berbuat gitu. Apalagi sampai ada anak muda sampai, termasuk bentuk kasih sayangnya kalau sampai dia tidak benar jalan hidupnya. Dek, ngapain sih malam-malam? Oh enggak, ke tempat om. Ya om, bapakku ini gitu. Biasanya anak-anak yang bapak ibunya enggak jelas kan akhirnya malam-malam pada keluluran kan biasanya. Gitu. Kan bisa diraih-raih. Dan Masya Allah lapangan itu Pak, lapangan itu nggak semahal bapak-bapak. Bapak-bapak mendekat 1 juta nggak ada artinya mah. Bang kasih juta. Di lapangan itu parkir 5.000 itu sudah sangat berarti. Gitu. Karena ada orang itu tengkar gara-gara parkir 5.000. Parkir kan 2.000. Kau kasih 5.000. Jadi bos itu sudah. Bos. Wah, 5.000. Serius. Lapangan itu keras Pak. Bapak-bapak sih nggak pernah ke lapangan, kantor mulu tahunya. Jadi kantor adem, rumah adem, masjid adem, ya gimana punya empati, nggak pernah susah hidupnya. Makanya turun ke yang susah-susah sana, turun, duduk di situ, duduk ngerti tuh. Uang 2.000 itu berarti. Tukang ngamen itu, nggak semuanya dapat duit banyak, nggak semuanya. Ada memang yang rezekinya banyak, emang ada. Tukang minta itu ada yang dapat duit banyak, iya. Tapi ada pula yang nggak dapat duit, emang nggak bisa makan. Gitu. Kasih 2.000, 3.000 itu luar biasa, senangnya. Jadi empati kepada sama hamba Allah Ta'ala. Nah kalau kita punya empati, punya dasar gini, dakwah itu gampang. Tapi kalau kita punya dakwah, tapi empati nggak ada, nggak masuk sama sekali. Kalau kita punya empati, lihat orang itu jadi penuh memberi, ayo mas gitu. Kepada yang belum taat, yang preman, yang apa saja. Serius, mereka itu disentuh kasih sayang sedikit, nangis dia. Karena hidupnya terlalu keras.
Gitu. Di sana itu saling sikut, saling ngambil. Kalau nggak nipu nggak dapat duit. Begitu ketemu orang, ya ada orang baik ya ternyata ya. Mau ngasih makan tanpa langsung terenyuh dia, terenyuh. Langsung, ya bos, ya Pak Haji. Pokoknya asal baik, panggil Pak Haji aja. Dan juga belum haji padahal, ya Haji. Gitu. Serius. Yang ngasih bungkusan harga 20.000, 30.000. Ya Pak Haji. Ngaji ya ntar ya. Siapa Haji? Ya ngaji juga, nggak ngaji, tapi siapa aja yang penting. Yang penting siap dulu, besok kan bisa diraih. Gitu. Masya Allah, di lapangan keras sekali Pak. Jadi hidup keras itu di ujung sama di bawah Pak. Sekedar sharing ya. Di ujung, di bawah itu keras, di tengah normal. Bapak-bapak itu normal hidupnya. Di atas keras, tapi kerasnya diem. Nusuk dari belakang tanpa tahu siapa yang nusuk, nah itu kehidupan atas ya. Menjarain tanpa siapa tahu yang menjarain, tiba-tiba ke penjara aja. Lu siapa tadi yang menjarain? Nggak tahu kita. Kesinggung sedikit penjara gitu. Kalau dikit sangat sensitif gitu kalau di atas gitu. Meskipun iya Pak ya, itu besok penjara aja gitu, kira-kira gitu ya, gitu. Jadi kehidupan keras itu atas sama bawah. Yang antum-antum ini kehidupan paling normal hidup. Makanya kadang nggak punya rasa, nggak punya empati sama orang, nggak punya empati ke atas, nggak punya empati ke bawah. Oke, ini banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan di hadis ini. Terakhir tadi saya katakan bahwa hasil dari empati kepada sesama, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah hidup tanpa rahmat Allah. Makanya kita selalu baca basmalah agar tidak putus dari rahmatnya Allah. Mungkin karena sudah jam 6, satu hadis saja ini kira-kira. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak bisa ditutup. Ada? Nah, betul. Ada 3 hal mau tanya Ustaz terkait kalau kita memahami Syama'il Muhammadiyah dari pelajaran-pelajaran atau dari hadis di sini, kita diajarkan untuk empati mirip kayak Rasulullah gitu ya. Nah ini terkait nangis tadi ya, atau bersikap sewajarnya kalau ada kejadian. Nah, ini terkait dengan Palestina. Yang pertama kali kalau kita menikah itu kan orang mereka dibom itu kan ya kita sedih gitu ya, jadi ada yang nangis juga gitu ya. Tapi lama-lama itu rasa itu karena sering dan sampai sekarang kan masih hilang ya. Nah itu sekarang kan hilang gitu ya. Mungkin ada yang bosan atau merasa nggak ada tindakan apa-apa dari pemimpin muslim gitu ya, akhirnya nggak baca berita itu lagi gitu ya, karena kayak ada masjid gitu yang awal-awal aktif gitu ya, Palestina. Ya ini apa namanya, Qunut Nazilah gitu ya, lama-lama hilang. Padahal masih berjalan. Indonesia itu masih ada gitu kan, sekarang ada hari 100 ya sekarang. Hari ke-100. Gitu kan. Nah, itu gimana kita bersikapnya? Apakah karena ini masih ada kejadian seperti itu, anak-anak sampai berapa 10.000, 12.000 anak-anak meninggal kita ini apa? Meninggal gitu kan. Kita juga kalau misalkan kita dengerin kita nangis, kita kasih donasi apa bantuan gitu ya, kita kerahkan ke sana gitu kan. Terus kita tuh sikapnya seperti apa sih? Gitu. Karena kita dengar itu kita sedih oke, tapi besok minggu depan libur anak-anak kita juga libur, anak-anak misalnya keluarga mau liburan, terus foto-foto lagi kirim apa di Instagram gitu kan, seneng-seneng ya, seneng gitu atau ini lah setelah ini mobil-mobil lagi gitu ya, awal-awal gitu ya, cari apa pilpres gitu kan. Jadi bersikapnya seperti apa ya kalau kita menamakan ini Nabi ya? Iya. Ya. Itu yang pertama. Kedua terkait masih tentang Palestina juga. Ada Ustaz gitu ya, kunjungilah Masjidil Aqsa Al-Quds ya,
supaya mereka itu Zionis itu nggak bisa mengklaim atau nggak bisa ambil alih gitu ya, karena makin banyak kunjungan muslimin dari seluruh dunia itu akan membuat orang mereka berani lagi gitu ya. Atau gini lah, ada masalah kita mau masuk Ramadan, kita lagi juga Dzulhijjah haji gitu ya. Nah ini pelajarannya gimana? Apakah kita bisa untuk mengeluarkan biaya besar misalkan menuju ke sana walaupun di sana sedang perang? Apakah sebaiknya itu dana yang mau kita alokasikan untuk sana itu apa digunakan untuk bantu yang lain kita di sana gitu ya? Even itu untuk haji atau ya untuk umroh atau haji lah gitu ya. Itu hukumnya seperti apa? Karena saya pernah dengar bisa haji seluruh dunia itu kan diterima karena ya itu yang haji itu ya karena masih ada tetangganya gitu ya yang masih membutuhkan tapi ya itu harus ini dulu lah tetangga ini sampai waktu rumah lengkap lagi itu harus ini dulu kan nggak ada kekurangan dari sisi mereka baru kita bisa gitu. Nah itu hukumnya seperti apa Ustaz? Yang ketiga tentang haji tentang janji yang tadi yang sudah bilang wallahi kita mau kita harus itu ya, kalau enggak sumpah. Nah itu kalau konteks dengan janji apakah dengan kabar 3 hari itu kita terlepas dari dosa keamanan tadi gitu aja sih. Yang pertama mengenai rasa ya tadi itu namanya khinin ila khin. Ya ada saatnya sedih begini, ada saatnya nanti ketika ketemu situasi baru bahagia, boleh. Secara nggak ada aturan bakunya berapa lama, nggak. Ya ini pas momen Nabi cucunya meninggal, Nabi sedih. Kemudian pindah ke situasi yang lain bisa bergeser. Jadi ya rileks, manusiawi, emang kayak gitu. Sama case kita ngelihat saudara kita dari Palestina, kita sedih, ternyata habis itu kita makan, kita bahagia, lupa tadi, boleh. Itu khinin ila khin namanya. Namanya khinin ila khin, yakni ya ada masa di mana kita sedih, ada masa kita bahagia, ada masa gitu. Yang jelas semuanya punya rasa, punya emosi yang ada yang dalam koridor syariah. Itu aja sebenarnya. Kalau saya ketemu keluarga, boleh nggak bahagia? Boleh bahagia. Lah kan tadi ada Palestina, ya. Tadi udah sedih, sekarang kita bahagia, ya boleh lah. Gitu manusia. Kita udah bantu semampunya. Itu jadi normal gitu, normal. Yang kedua mengenai datang ke sana. Itu bab namanya nanti ketemunya di fikih aulawiyat. Ya. Bisa jadi ustadz tadi memang punya fikih aulawiyat, menurutnya orang datang ke sana. Ini kan kayak mirip ngelihat gajah. Tergantung kau lihat, ada yang ekornya, ngelihat belalainya, ngelihat bagian belakang, ngelihat ininya gitu. Ini kasus Palestina harus utuh ngelihatnya. Makanya misalnya satu ustadz ngelihat, ayo ke sana supaya orang Yahudi ini. Tapi satu sisi nggak usah, kita pakai bantu aja. Kan satu case tuh. Satu case namanya case qadaya al-muslimin. Masalah kaum muslimin, ada Palestina, ada kemiskinan, ada keterpurukan politik, ayo gitu. Nah terus gimana? Ya setiap ustadz punya sudut pandang kan. Nah bagi kita gimana? Ya diramu aja. Nah kalau ustadznya globalis misalnya, dia emang suka overhaul, kalau ngeliat berarti dia bisa overhaul. Kayak kalau di kesehatan namanya holistik, kayak gitu. Ngelihat berarti gimana? Ya udah nanti prioritas deh kalau gitu. Prioritasnya apa dulu? Berarti kaum muslimin di negaranya masing-masing itu pertama. Kedua, kaum muslimin yang sangat menjerat kayak kasus Palestina sekarang. Terus apa gitu. Nah, bagi kemudian ada ustadz, ya itu pandangan saking semangatnya ke sana. Tapi apakah sekarang penyelesaiannya begitu? Ya itu salah satu penyelesaian yang bisa dilakukan oleh rakyat. Kalau pemimpin gimana? Ya udah berarti masing-masing rakyat desak pemimpinnya, pemimpinnya desak ke pemimpin di atasnya. Nah, itu juga bagian dari tiktokan penyelesaian masalah. Tapi lebih daripada itu, Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Kalau untuk perkara-perkara besar jangan lupa Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Kita mengambil peran semampunya. Selebihnya jangan sampai kita punya namanya
Saya suka penyakit psikologinya itu, namanya sindrom ingin menyelesaikan semua halnya. Namanya sindrom ingin menyelesaikan semua halnya. Seakan-akan dunia ini hanya kau penduduknya, kau sendiri, dan kau nyelesain semuanya. Nah, ini ada jutaan penduduk, jutaan mikir, kita ngambil dalam peran kita, selebihnya yang lain juga bisa ngambil peran, terus Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Jangan sampai nanti punya sindrom, karena banyak aktivis kena sindrom menyelesaikan semuanya di tangannya. Bahkan semuanya di tangannya. Jadi mikir terus, bro, bahagia dikit, bahagia. Oh, nikah sana nggak apa-apa. Nggak harus mikir tapi nggak ngambil gitu. Jadi aduh gimana gitu. Oke ya. Itu yang kedua. Jadi nanti ketemunya di fikih aulawiyat. Kalau misalnya Bapak ngerasa aulawiyatnya saya kayaknya saya nggak usah haji dan nggak usah ke Palestina, tapi saya pakai untuk ngasih beasiswa anak-anak, ya boleh aja. Nanti Allah akan atur untuk ketemu. Sampai hari ini saya menemukan semua pemikiran yang ada itu di lapangan telah diatur oleh Allah Ta'ala. Udah sinkron. Padahal kita nggak ngatur kan. Jadi ada ustadz yang memang suka Palestina, ada ustadz yang suka ekonomi di dalam negeri, ada suka yang politik, ada suka yang ngatur ini semua siapa? Allah. Begitu dilihat, oh iya udah utuh jadinya. Gitu. Jadi ada ustadz yang holistik, yang meramu. Allah atur sudah. Jadi memang udah ketemu. Allah yang ngatur sendiri. Jadi kita kalau ada ustadz itu ya udah nggak apa-apa. Nanti ketemu ustadz yang lain, oh nggak apa-apa. Nggak benturan. Allah udah atur. Gitu. Ketemunya itu bagus saja. Gitu. Kalau kok belum ketemu ya antumnya jelas, oh ini yang kini belum ketemu nih. Gitu. Yang terakhir mengenai apa tuh tadi? Apa tadi? Janji. Jadi yang kafaroh itu sumpah. Kalau janji wajib dipenuhi. Beda konteks hukum ya. Bersumpah kalau nggak penuhi kita kafaroh. Berjanji nggak bisa dikafarohi, berarti harus dipenuhi. Itu nggak dikafarohi. Wallahu a'lam bishawab. Bukan, karena kaitannya dengan hak. Kalau janji hak adami, kalau sumpah itu hak Allah. Nah, penyelesaian dengan Allah itu memang lebih mudah daripada penyelesaian dengan anak Adam. Kalau dengan Allah kafaroh selesai, karena Allah sudah menyampaikan ke Rasulnya begitu. Penyelesaian kalau bersumpah atas namanya, kalau nggak ditunaikan kafaroh aja. Tapi kalau janji, ya dia terima apa enggak? Enggak terima. Ya udah terus harus dipenuhi dia. Wallahu a'lam. Nah. Oke, yang pertama gini, seringlah bertemu orang-orang yang secara dunia lebih bawah daripadamu. Makanya kan ada undur ilaman huwa asfala minkum, lihatlah yang lebih bawah secara duniawi ya. Makanya ke panti asuhan, ke lapangan. Itu bagus pula Bapak kalau mau ya. Ini Bapak ini kan orang Bintaro nih ya. Kau pikir sekitar Bintaro nggak ada masalah Pak? Coba keluar deh, keluar Bintaro. Yang bukan Bintaro Jaya. Ini kan Bintaro Jaya nih antum. Keluar nih ke kampung apa namanya gitu. Nanti antum lihatnya jam 2 malam itu ada apa itu. Nanti tuh ketahuan tuh aslinya hidup tuh. Terus lihatlah jam subuh itu ngapain orang-orang itu. Gitu. Nah, baru tahu tuh masalah orang itu. Jadi dulu sih saya sering paling gampang kalau ingin tahu hidup yang asli datanglah ke tempat kereta. Dulu, sekarang keretanya udah nggak boleh. Dulu kereta itu sebuah fenomena sosial kereta itu. Di sekitar kereta itu fenomena sosial. Ada apa aja ada. Nah, jadi kalau ingin tahu sosial gitu. Jadi kita punya empati. Sering datang nggak gitu. Kalau ke panti asuhan karena sudah diatur-atur, agak seneng biasanya. Kalau ya perlu juga ke bawah. Jangan ke mall mulu ya, nggak empati lah. Ketemu orang seneng semua gitu ya. Jadi ketemunya orang susah. Orang seneng pas dapat duitnya aja gitu. Yang kedua, banyak berzikir supaya lembut hatinya. Gitu ya, sering ketemu yang di bawah, banyak berzikir. Ini insya Allah akan membantu empati. Yang terakhir, eksekusi. Untuk menjaga empati itu eksekusi. Karena kalau nggak ada eksekusi, empati lama-lama hilang. Tadi misalnya dengarkan langsung aja, bantu apa gitu. Itu menjaga supaya empatinya terjaga. Allah. Mungkin 3 itu tip. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh yang mana? Oh fadhal. Kayak ketika orang sakaratul maut, ini adalah suatu peristiwa
Nah, ketika dia meninggal, tidak ada kerabatnya karena memang orang ini hidup sendirian. Tidak ada kerabatnya yang sama sekali mengetahui betul meninggal. Berarti dalam pandangan saya ini bagaimana, Pak Ustaz? Apakah orang ini memang, kalau kita lihat dari rencana Allah takdir di surga itu tidak akan berkurang penduduknya, artinya sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin saya cuma mau merenung apa sih, kenapa sampai begitu ketika dia meninggal, dia sendirian. Kedua, bagi kita yang punya kerabat, kadang-kadang kita punya kerabat mungkin tinggal seorang karena suami sudah meninggal, anaknya mungkin sudah tinggal di luar negeri atau apa. Jadi kan kita sebagai kerabatnya harus menjaga, ya kan seperti itu. Benar. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Artinya jika ada kerabat kita meninggal, kita bisa mendampingi dia. Mungkin kerabat jauh atau gimana? Nah ini gimana, Pak Ustaz? Oke, kalau perkara kondisi meninggal seorang, ya Allah nentuin ya. Kenapa dia meninggal sendiri, kenapa meninggal di tengah kerabatnya, ada yang meninggal di medan perang, ya, masing-masing punya cerita meninggal. Intinya sebenarnya di husnul khotimahnya. Cuma kan ada proses yang membantu husnul khotimah namanya talqin ya. Ditalqin kalimat la ilaha illallah itu. Itu kan sunnah itu, lakinu mautakum bila ilaha illallah, kata Nabi itu. Cuman kalau nggak ditalqin, yang penting dia tetap imannya Islamnya, nggak apa-apa, bisa. Dia kuat sendiri misalnya, bentak setan sendiri bisa jadi, dia berani kayak gitu. Atau memang dia sudah kokoh imannya, meninggal, atau Allah mudahkan, bisa aja Allah mudahkan, kan bisa jadi Allah mudahkan, jadi nggak perlu proses yang agak panjang. Itu pertama, itu masing-masing punya. Yang penting kejaga iman Islamnya aja. Itu caranya macam-macam caranya. Itu pertama. Yang kedua, tentang di surga gimana nanti? Ya tentu kembali kepada hukum dasar kan, tentang amal baik amal buruk, tentang hisab, tentang timbangan. Ya kondisi wafat itu bagian dari variabel, ya kan? Kondisi wafat itu variabel, bisa jadi husnul khotimah, bisa jadi su'ul khotimah. Tapi yang menentukan itu kan Allah, bukan kita. Kita kan hanya apakah yang meninggal sendirian terus kemudian sampai keleleran 2 hari su'ul khotimah, belum tentu. Yaitu kayak sakit aja. Jadi kondisi ini kayak sakit, ada orang sakit parah, ada sakit nggak parah, kayak orang miskin, ada yang nggak miskin sama. Jadi dia nggak dapat rezeki dikerubungi sahabatnya pas meninggal. Itu namanya nggak dapat rezeki itu, sehingga sampai butuh beberapa waktu. Cuman gitu memang itu menjadi hikmah. Tapi ditentukan ya enggak hikmah. Kalau sampai ada orang meninggal nggak keurus, itu kita bisa renungkan. Apa pelajarannya, apa dulu memang dia nggak ngurus siapapun, atau dia memang nggak bertetangga, atau apa, hanya hikmah aja, bukan penetapan. Kita nggak pernah tahu, tetap aja harus husnudzon. Penetapan yang tahu hanya Allah. Hikmah mungkin pelajarannya, atau mungkin kurang bersahabat dengan yang lain, kok sampai meninggalnya sampai nggak ketahuan, atau sampai dia nggak punya saudara, kok sampai nggak ketahuan. Gitu. Apa orangnya terlalu tertutup, wong sudah sakit nggak ngomong, misalnya. Itu pelajaran aja untuk orang yang masih hidup. Gitu. Karena aslinya nggak begitu orang mukmin kalau meninggal itu. Gitu. Harus diurus kan sama orang sekitarnya. Aslinya hidupnya orang kan saling tahu, siang dan malamnya saling tahu kan. Bukan budaya orang mukmin sampai nggak tahu itu. Itu berarti ada hubungan yang putus di antara sesama sekitarnya itu. Gitu. Itu pelajarannya aja. Tapi tentu ya itu kuasa Allah ya, kalau sampai kanan kiri juga nggak diperlihatkan ke dia gitu. Yang terakhir, hukumnya gimana? Kalau hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah. Kalau sudah ada kayak gitu, hendaklah memang, karena apa sebenarnya? Karena kaitannya dengan penjagaan waktu hadrah, waktu sakarat. Jadi kalau ada misalnya tante sudah sendirian di rumah, hendaklah dikatakan ada yang mau dampingin, atau tantenya gabung aja sama ininya gitu, kayak gitu. Oh enggak, aku didampingi, ya udah berarti didampingi aja ya. Ada mbaknya misalnya, atau mungkin ponakannya gitu. Itu baiknya kayak gitu. Jangan dibiarkan hidup sendiri. Hidup sendiri itu bukan tradisi orang mukmin. Tradisi orang mukmin itu hidup bareng. Ada orang gitu, ada gitu loh. Jadi sendiri itu kapitalis, itu budaya sendiri gitu. Kita maunya bareng, apa aja bareng. Bareng.
Jadi kalau udah kayak gitu sebaiknya ada pendampingnya, Pak. Kenapa? Karena laki-laki ada krusial tadi supaya dia bisa menyatakan la ilaha illallah. Seandainya ada kesulitan. Mungkin demikian. Cukup ya? Oh gitu, fadhal. Nah, apakah ada ciri-ciri wafatnya husnul khotimah? Jadi mungkin kita nyebutnya tanda harapan kali ya. Karena husnul khotimah itu yang tahu hanya Allah. Harapan kalau begitu maka semoga husnul khotimah. Kira-kira kayak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya gitu. Yang pertama, ia meninggal saat ia berbuat baik. Saat sholat, saat sedekah, saat ngaji, saat apa gitu. Itu sebagai harapan. Yang kedua, ada keringat di keningnya. Justru itu tanda baik. Tuh filmu ala araq. Jadi araqil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Itu justru tanda baik. Gitu. Bukan tanda, ya itu tanda baik. Gitu. Itu yang ketiga, ia bisa mudah menyatakan la ilaha illallah. Terus kemudian ditutup saat kalimat itu terakhir. Itu juga bagian harapan husnul khotimah. Karena ada orang yang nggak bisa menyatakan itu, nggak bunyi kalimat itu, nggak bunyi. Mungkin saking nggak pernah masuk di otaknya sama sekali. Terakhir, bisa jadi agak kebalik dengan poin kedua. Allah mudahkan wafatnya, tapi ia memang dalam keadaan normal, tidak sedang maksiat. Kalau tadi kan memang pas ibadah, beda lagi. Kalau ini Allah mudahkan normal, nggak sedang maksiat. Semoga itu juga menjadi bagian dari harapan dia husnul khotimah. Jadi mukmin itu ada dua peluang. Dia berat, tapi bukan berat banget. Namanya ada sakarat yang keningnya itu. Nabi justru begitu meninggalnya. Aisyah mengatakan, sebelum aku mangku Nabi, saya pikir orang yang berat sakaratnya itu tidak baik. Ternyata Nabi berat, berarti justru itu yang terbaik. Gitu. Jadi maksud saya, seringan-ringannya roh dicabut tetap berat. Ibarat gini, kalau antum orang sehat, ini contoh logikanya. Kalau antum orang sehat nih ya, itu kan kena sentuhan dikit pasti rasa sakit, karena sarafmu sangat sensitif. Tapi kalau antum nggak sehat, sarafmu sudah goyang, itu kena aja kan nggak rasa, betul ya? Nah, macam itu. Jadi saking sehatnya Nabi, maka ya keluar keringat. Gitu. Jika sehatnya mobil, ada program dikit bunyi. Nah, macam itulah kira-kira. Itu araqil jabin itu gitu. Bukan berarti jadi berat. Tapi ada nggak yang dimudahkan? Ada, nyut gitu. Nah itu, tapi kondisinya baik, normal ya, bukan sedang maksiat. Semoga itu menjadi harapan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kami cukup sampai di sini. Kalau lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.